Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Kamis 5 September 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Pembacaan terdapat pada Roma 2 ayat 1-16. Roma 2 ayat 1-16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah harmoni iman dan perbuatan. Kita sering mendengar orang berkata orang jahat pasti masuk neraka dan orang baik akan masuk surga. Karena nanti setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Pada satu sisi, pendapat ini benar, namun pada sisi lain tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena sebagian orang Kristen kita percaya bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Namun demikian, iman mesti nyata dalam perbuatan. Roma 2 ayat 1-16 menyoroti topik penting yang sering menjadi perdebatan. Penghakiman menurut perbuatan. Paulus memanfaatkan konsep ini yang berakar dalam Yudaisme, bait Allah, untuk menyampaikan bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan pada pengadilan akhir. Namun perlu dipahami bahwa penghakiman bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan. Paulus menegaskan bahwa Injillah yang menyelamatkan manusia,
Jadi perbuatan dalam konteks menghakimi ekskatologis ini adalah cerminan iman. Perbuatan baik menunjukkan keselarasan, keutuhan iman dengan hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penghakiman berdasarkan perbuatan bertentangan dengan pembenaran berdasarkan iman? Roma 3 ayat 20. Menurut Paulus, perbincangan ini menekankan pentingnya perbuatan yang selaras dengan iman kepada Tuhan. Perbuatan kita sejatinya wujud dari iman yang sejati. Paulus menegaskan bahwa melakukan Taurat bukanlah sekedar memikirkannya, tetapi mendengar dengan iman dan melakukannya dengan perbuatan iman. Dan perbuatan adalah dua aspek yang tidak terpisahkan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan Kristen. Dengan demikian, iman yang sejati selalu mewujud dalam perbuatan baik. Renungkanlah dan pastikan bahwa iman kita terwujud dalam tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.